dengan langkah cepat. Paman, kenapa tadi kau mendukung Resi Druna melarang Surya Putra itu bertarung? Bukankah itu merugikan kita? Sangkuni tersenyum licik. Keponakanku, justru karena itu aku mendukungnya. Kita harus menaklukkan Druna terlebih dahulu. Bukan dengan pedang, tapi dengan hati. Jadikan dia sekutu, bukan musuh. Bila engkau ingin menjadi raja, jangan hanya bersandar pada kekuatan Surya Putra. Kau butuh Resi Druna di pihakmu. Raden Suyudana menatap kagum, lalu membungkuk. Paman bijaksana seperti dewa. Aku akan mengikuti semua siasatmu. Sangkuni mengangkat tangan, memberkati. Berangkatlah ke Pancala, anakku. Jadikan dunia tahu bahwa darah Hastina masih menyala. Sore hari, cahaya matahari menembus sela pilar jati. Di pendopo, Prabu Drupada duduk di kursi kayu berukir, mengenakan busana kebesaran. Di hadapannya, Patih Drestaketu membawa gulungan surat bersegel merah. Arya Gandamana berdiri di sisi kanan. Umurnya tak lagi muda, namun raut kegagahan masih terpancar di wajahnya. Ampun Baginda, utusan dari Hastina telah datang. Durna, ia menantang Paduka berperang di perbatasan utara. Drupada menerima surat itu dengan tenang, namun matanya menyipit. Ia membukanya perlahan, membaca dengan suara berat. Suasana hening. Kepada Prabu Drupada, Raja Pancala. Dahulu engkau bersumpah bahwa sahabatmu Druna akan selalu dianggap saudara. Namun ketika ia datang dalam kemiskinan dan harapan, engkau menolaknya tanpa hormat. Kini, biarlah kita menimbang harga persahabatan di medan perang. Druna. Wajah Drupada menegang, matanya menerawang jauh. Druna, kau datang dengan pakaian lusuh dan tangan kosong. Aku hanya menjaga wibawa istana, bukan menolak sahabat. Namun rupanya hatimu terluka lebih dalam dari yang kukira. Baginda, seorang Brahmana yang menyimpan dendam bukan lagi bijaksana. Ia datang bukan untuk menuntut keadilan, tapi kehormatan pribadi. Tidak, Gandamana. Druna datang bukan hanya dengan amarah, tapi dengan rasa hina yang menahun. Bagi seorang guru, rasa hina lebih tajam dari tombak prajurit. Wajah Drupada menegang, matanya menerawang jauh. Bila ini jalan yang ia pilih, maka biarlah medan perang menjadi saksi. Ia meremas surat itu hingga hancur di tangannya. Angin berhembus kencang, tirai pendopo berkibar. Drestaketu dan Gandamana menunduk hormat, sementara gong perang dipukul 3 kali dari kejauhan. Sementara itu, di perbatasan antara Hastina dan Pancala, Resi Druna berdiri tegap di antara barisan murid-muridnya. Angin gurun membawa debu halus yang menari di bawah kaki para kesatria muda. Pandangan sang guru tajam memeriksa satu persatu wajah muridnya yang bersiap menuntaskan dendam lamanya pada Prabu Drupada. Resi Druna kini tak lagi berjalan sendiri. Di sampingnya berdiri Patih Sangkuni, licik dan tenang, memberikan bisikan lembut yang tak kalah beracun. Resi Agung, jika Raden Suyudana ingin berjaya, beri dia panggung lebih dulu. Biarlah para Kurawa memulai.
jika mereka menang. Kemenangan itu akan menjadi kehormatan bagi guru dan murid sekaligus. Druna mengangguk perlahan. Ia lalu mengangkat tangan, memberi aba-aba. Pertempuran akan kubagi dua babak. Babak pertama, Kurawa maju lebih dahulu untuk menangkap Prabu Drupada dan Arya Gandamana. Bila mereka gagal, barulah Pandawa turun ke gelanggang. Kabar itu segera sampai ke telinga Pandawa. Di antara mereka, Raden Bratasena tampak geram. Apa maksudnya ini? Kita ditempatkan seperti pemain cadangan, seolah-olah tak dipercaya oleh sang guru sendiri. Namun Raden Puntadewa dengan tatapan teduh dan suara menenangkan menjawab, Adikku Bratasena, jangan gusar. Biarlah para Kurawa maju terlebih dahulu. Air jernih selalu mengalir terakhir, namun membawa kesejukan yang lebih lama. Bratasena terdiam menatap tanah yang berdebu. Ia tahu, bila kakaknya sudah memutuskan sesuatu, maka tak ada lagi ruang untuk membantah. Para Pandawa pun bersiap menunggu giliran, sementara dentang genderang perang mulai menggema di kejauhan, menandai dimulainya babak pertama pertempuran di perbatasan Pancala.